Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, Bapak Ibu, guru-guru yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung pembahasan kita. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang hukum melakukan salat berjamaah menurut mazhab Hanafi dan Maliki, bahawa salat berjamaah itu sunnah muakkad. Dan menurut mazhab Syafi'i, salat berjamaah itu fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali, salat berjamaah fardu ain, berdosa bagi mereka yang tidak melakukannya dalam keadaan tidak ada uzur. Kita sambung pembahasan masih seputar salat berjamaah berikutnya. Aqallul jama'ah aw man tan'aqidu bihil jama'ah. Berapa jumlah orang yang dianggap sahnya berjamaah? Aqallul jama'ah isnani, imam wa ma'mum, walau ma'a sabiyyin 'inda Syafi'iyyah wal Hanafiyah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, sekurang-kurangnya jamaah, artinya dianggap berjamaah, berjumlah dua orang, yaitu imam dan makmum, walaupun makmumnya adalah seorang sabi yang belum baligh, sudah dianggap berjamaah. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, kalau makmum anak-anak belum baligh, disebut sabi ini belum baligh, tapi solatnya sudah bagus, taharahnya bagus, dia tahu cara cuci kencing. Kalau dia belum sunat, dia tahu cara agar tidak tersimpan tetesan kencing di balik kulupnya. Wuduknya bagus, salatnya pun bagus, Al-Fatihahnya bagus. Pokoknya kita lihat anak ni bagus, tapi belum baligh. Yang ada di hari itu, di waktu duhur itu, cuma kita dengan anak itu. Apakah sah kita dirikan jamaah? Kita imam, dia makmum. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi sah, walaupun makmumnya belum baligh. Kenapa begitu? Karena baligh bukan syarat sah salat. Baligh bukan syarat sah salat. Baligh itu syarat wajib salat. Dibedakan Bapak Ibu, ya. Baligh itu syarat wajib salat. Kapan baligh, di situ wajib salat. Tapi kalau kita belajar kitab-kitab Syafi'i, baligh tidak dicantumkan di dalam syarat sah salat. Artinya, walaupun dia belum baligh, kalau syarat
kalau semua rukun, semua syarat yang lain dipenuhinya, maka salatnya sah. Salat anak ini sah. Namun ada pahala tidak? Tidak berpahala baginya, tapi berpahala bagi orang tua dan gurunya yang mengajarkan dia salat. Makanya kan Rasulullah menyuruh anak-anak itu salat kan sebelum waktunya, sebelum waktu baligh. Muru auladakum bis salah wa hum abna sab'a sinin. Suruhlah anakmu salat ketika berumur 7 tahun. 7 tahun itu jangankan baligh, mumayyiz pun belum. Tapi sudah disuruh salat. Kalau salatnya bagus, hasil didikan orang tua dan gurunya, mereka semua mendapatkan pahala dari anak ini. Dia sendiri bagaimana? Dia tidak ada pahalanya, Pak. Tapi ini jangan dibocorkan ke anak-anak. Haitim jat mayang li. Dalam catatan amal tidak ada pahala. Mana dalilnya? Rasulullah yang mengatakannya. Rufi'al qalam an salasin. Pena malaikat diangkat dari 3 orang. Jadi maksud pena diangkat, enggak dicatat apa-apa. Pahala tidak ada, dosa tidak ada. Siapa mereka? Anis sabi hatta yablugh, dari seorang anak sampai baligh. Jadi kita ni kalau lihat anak batat, jangan kita vonis seakan-akan dia penjahat besar karena dia tidak ada dosa. Yang harus ditanyakan adalah kenapa dia bisa batat? Turun biak siapa sama dia? Kenapa dia mencuri mangga orang? Gen siapa turun di dia? Kita waktu caci anak kadang-kadang lupa diri. Lupa diri kita mungkin dulu lebih palis daripada dia. Ini yang kena pegangnya baju. Jadi kalau anak jahat, jangan dicaci, didoakan. Walaupun gigi kita tergigit geram, yang dia jangan dicaci. Karena dia dicaci pun tak ada dosanya. Dan dia melakukan itu dalam keadaan tidak berakal. Kalau berakal, mana mungkin setelah kita cubit, dia memeluk kita kembali. Kalau berakal, tak mungkin habis kita tampar, dia dicubit sama mamaknya. Ikah nak lagi anak jin, dicubitnya sama mamaknya. Mamaknya jin juga, dicubitnya. Habis dicubit, nangis dia. Habis nangis, dipeluknya mamaknya. Kan bangai. Seharusnya kan dia lari ke mamak satu lagi. Tapi dipeluknya mamaknya. Ini menunjukkan apa? Dia enggak ada akalnya. Makanya hati-hati mencaci-caci maki anak sebelum dia baligh. Itu dia tidak ada dosa. Jadi kita yang berjuang untuk membuat anak bisa salat sempurna, kita kirimkan ke tempat ngaji, di rumah kita ajarkan, yang berpahala. Setiap dia ibadah pahala. Puasa Ramadan dia sebelum baligh, dia dapat pahala tidak? Tidak, karena pena diangkat di atasnya. Jadi yang dapat siapa? Perjuangan orang tuanya. Jadi kita ni sudah dapat bonus hasil berjuang. Jadi oleh kerana itu ditegaskan dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi bahawa tidak mengapa kalau makmumnya belum baligh. Syaratnya apa? Satu syarat ni harus dipenuhi. Dia sudah bagus segala-galanya. Urusan salat tu dah bagus. Termasuklah kalau dia berada di dalam saf, itu enggak perlu ditarik kalau kita yakin dia sudah bagus salatnya. Anak yang belum baligh, salatnya sah. Disebut salat sah berarti sudah dalam saf pun itu sah, enggak dianggap kosong saf. Masalah sunat, khitan, itu dalam fikih kan pembahasan sampingan. Khitan itu pelengkap taharah. Bukan sebuah syarat utama. Cuba baca kitab fikih Syafi'i, tidak disebutkan wajib khitan. Tidak disebutkan. Namun pelengkap taharah. Artinya, anak kita walaupun belum sunat, berada dalam saf, kita yakin dia kencingnya bagus. Maksudnya bukan air kencingnya bagus. Maksudnya
Caranya dia kita ajarkan, nak, kamu belum khitan, kalau kencing begini, bersihkan sampai kulit-kulitnya itu harus bersih. Dia pintar, wuduk bagus, semua bagus, sah berada dalam saf. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, selalu kadang-kadang terdengar begini, asal ada anak-anak dalam saf, padahal orangnya saleh, anak ni saleh misal, tapi belum balik, gelas 2, gelas 5 SD, gelas 6 SD. Kita langsung nanya ke anak itu, kalau sunat? Begitu dijawab belum sunat, boleh ikut. Yang belum sunat ikut. Itu kalau ditanya anak-anak tu sama bapak-bapak, bapak udah sunat? Kalau belum sunat, enggak sah solatnya. Misal ada mu'allaf, Pak. Misal ada mu'allaf, baru masuk Islam umur 40 tahun. Ditanya sama anak ni, belum sunat? Belum sunat, kata si mu'allaf ni. Boleh ikut. Makanya khitan itu tidak menjadi syarat. Tapi tetap dalam kitab Majmu', Bajuri, Anatul, disebutkan bahawa khitan itu menjadi salah satu pelengkap taharah. Efeknya apa? Orang yang tidak bagus orang yang tidak bagus taharahnya, salah satunya ketika tersimpan, dikhawatirkan tersimpan tetesan air di dalam kulub yang belum khitan. Itu yang perlu diajarkan. Jadi ini pandangan Syafi'i dan Hanafi, dan ini disebutkan dalam kitab Majmu' Mughnil Muhtaj. Ini semua disebutkan tentang sahnya salat walaupun makmum kita belum baligh. Wala tan'aqidul jama'ah ma'a sabiyyin mumayyiz indal Malikiyah wal Hanabilah. Namun menurut mazhab Maliki dan Hambali, tidak sah bermakmum dengan anak-anak yang belum mumayyiz, yang belum baligh, walaupun dia sudah mumayyiz. Rupanya mazhab Maliki dan Hambali ini mereka yang mengatakan tidak sah makmum kalau belum baligh, walaupun ma'asabiyyin mumayyiz, walaupun dengan anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu belum balik tapi sudah pintar. Kalau balik sekarang laki 13 tahun, umur 10 tahun tu sudah mumayyiz, sudah tahu wang balik, sudah tahu kita ajarkan begini, sudah akalnya sudah mulai hampir sempurna. Tapi tidak sah kata mazhab Malik dan Hambali. Lalu dikhususkan lagi oleh mazhab Hambali, walakin indal Hanabilah fi fardin la naflin fatasihu bihi. Yang tidak sah itu kalau salat fardu, tapi sah kalau salat sunnah berjamaah dengannya. Nah, kalau mazhab Syafi'i tadi, mau salat fardu, mau salat sunnah, semuanya sah bermakmum dengan anak-anak yang belum balik selama bagus salatnya. Menurut mazhab Maliki dan Hambali tidak sah, tapi mazhab Hambali mempertegas yang tidak sah dalam salat fardu. Kalau dalam salat sunnah sah. Kenapa sah? Karena li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amma Ibnu Abbas wa huwa sabiyyun fit tahajjud. Karena ada hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi imam bagi Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas masih anak-anak dalam salat tahajud. Ini kejadiannya Pak, hadis ini kejadian di rumah bibi Ibnu Abbas, makciknya Ibnu Abbas, iaitu Ummu Salamah. Menikah, Ummu Salamah kan salah satu isteri Nabi. Jadi Ibnu Abbas tu makciknya tu. Jadi Rasulullah pas berada di rumah Ummu Salamah, Ibnu Abbas datang ke rumah itu, masih anak-anak. Kalau saya tidak salah ingat dalam syarah keterangan hadis itu, umurnya baru 12 atau 13 tahun Ibnu Abbas. Nabi bangun salat tahajud, Ibnu Abbas terbangun, lalu mengikuti Nabi dari belakang, berdiri di sebelah kiri, berdiri di sebelah kiri, ditarik sama Nabi, ditarik sama Nabi dari belakang, ditarik, diletakkan ke sebelah kanan. Ini hadis sahih yang menyebutkan Rasulullah tidak membatalkan salatnya, juga tidak menganggap Ibnu Abbas tidak ada. Buktinya beliau tarik untuk mengetahui posisi solat berjamaah. Jadi ini tentang jumlah
orang yang disebut berjamaah. Baik. Berikutnya, itu sudah satu pembahasan. Berikutnya tentang afdalul jamaah. Ini kan bicara tentang kapan dan bagaimana jamaah yang paling afdal. Kapan dan bagaimana jamaah yang paling afdal. Nah, secara umum disepakati dulu bahawa al-jama'atu fil masjid li ghairil mar'ah awil khunsa afdal minha min ghairil masjid. Berjamaah di masjid selain kepada perempuan dan khunsa dan banci itu lebih utama dibandingkan salat di selain masjid. Itu dulu kesepakatannya. Yang dibebankan wajib, bukan wajib ya, menurut Imam Hambali yang mengatakan wajib. Yang dibebankan untuk berjamaah bagi laki-laki, kesepakatan para ulama di masjid itu lebih afdal sesuai dengan tuntunan daripada di luar masjid. Daripada di luar masjid. Nah, kal baiti, seperti solat di rumah. Wa jama'atul mar'ah, atau berjamaah dengan sekelompok perempuan di rumah, tetap lebih utama di masjid. Ini dulu yang diingatkan oleh para ulama. Maka jangan biasakan suami-suami berjamaah di rumah. Ibu-ibu pun tidak perlu memaksa suami untuk bertahan di rumah. Suami suruh pergi ke masjid, ibu yang salat di rumah. Perempuan salat di rumah berjamaah lebih baik daripada tidak berjamaah. Semua yang sudah balik, anak-anak mendekati balik, bapaknya, anaknya yang laki-laki lebih bagus ke masjid. Nah, nanti pulang dari masjid ikut membawa keberkahan ke rumah. Suami yang sering salat berjamaah, insya-Allah hatinya tenang, Pak. Hatinya tenang, akhlaknya walaupun dulu agak ancur-ancuran, kalau sudah terpelihara salat jamaah, insya-Allah bertambah baik. Bertambah baik. Makanya salat itu termasuklah salah satu kelebihannya memelihara hubungan rumah tangga. Salat itu memelihara hubungan rumah tangga. Kalau sering ke masjid laki-laki, semakin cooling down, dia tenang. Dulu bingkeng, awal-awal berkahwin bingkeng, tapi semakin bagus itu kalau sering ke masjid. Perempuan juga begitu, kalau berjamaah, kalau salat dipelihara, itu juga begitu, semakin kuat pengabdiannya pada suami. Nah, itu efek daripada salat. Rata-rata kasus perceraian, ini saya baca di salah satu laporan dari dinas yang perceraian kok Mahkamah Syariah. Saya baca dan saya konsul dengan pihak mereka. Kasus yang masuk ke dalam Mahkamah Syariah, kasus paling banyak isteri minta cerai, suami selingkuh, lalu suami menceraikan isteri, macam model, paling banyak masuk hasil daripada keluarga yang tidak solat. Hasil daripada keluarga yang tidak solat. Rata-rata keluarga yang solat jarang, walaupun ada, sekali-sekali ada, namun jarang, dipelihara Allah. Makanya rahasianya jaga solat. Laki-laki solatnya di masjid. Dalilnya banyak. Salah satunya Rasulullah yang mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, sallu fi buyutikum. Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Kata Rasulullah, wahai manusia atau wahai orang-orang, salatlah engkau di rumah-rumah kalian kecuali salat fardu. Karena salat fardu, karena salat sunnah
itu lebih baik di rumah illal maktubah, kecuali solat fardu. Nah, ini solat fardu yang dimaksud suruh ke masjid. Sedangkan solat sunnah boleh pilih, boleh di masjid, boleh di rumah. Namun di rumah lebih utama bagi yang rumahnya dekat dengan masjid. Sampai qabliyah dan ba'diyah pun kalau enggak ada hubungan dengan pengajian, itu tetap lebih utama di rumah. Kita yang dekat dengan masjid, begitu azan subuh, salat sunnah fajar itu di rumah dulu, itu lebih afdal berdasarkan hadis Nabi. Setelah itu berangkat ke masjid, dengan catatan kita yakin kita bisa dapat jamaah takbiratul ihram bersama imam. Juga jangan biasakan jangan biasakan salat sunnah di rumah tapi ketinggalan jamaah fardu terus-terusan, itu jangan biasakan. Baik, itu kesepakatan pertama. Berikutnya, baru dibicarakan di kalangan 4 mazhab ini, yang pilih masjid mana yang terbaik. Begitu baru dibicarakan. Jadi sudah ini yang afdalnya ke masjid. Namun di antara para ulama mazhab itu mulai membicarakan di antara masjid-masjid yang kita datangi, mana yang afdal, bagaimana kondisi salat jamaah yang atau tempat yang afdal. Menurut mazhab Maliki, la niza' fi anna as-salah ma'al ulama was-sulaha wal kathir min ahli al-khair afdal min ghairiha. Ini pilihan dari mazhab Maliki. Apa kata mazhab Malik? Tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan bahawa salat di masjid yang banyak orang alim di situ dan banyak orang saleh as-sulaha wal kathir min ahli al-khair, dan banyak orang-orang berkumpulnya orang-orang ahlul khair, orang-orang baik. Bisa jadi kita bukan ulama, kita mungkin enggak sempat menuntut ilmu karena keadaan kita. Bisa jadi kita tidak merasa diri jadi orang saleh, tapi kita termasuk ahlul khair, orang yang suka berbuat baik. Kata Imam Malik, salat bersama mereka di masjid yang ramainya mereka itu lebih utama daripada salat di masjid yang banyaknya cuma orang awam dan bercampur-campur tanpa orang berilmu, tanpa orang saleh di situ. Kalau kita bisa bayangkan sekarang, salat di masjid-masjid yang di situ ada orang-orang alim, orang saleh dan banyak orang baik, itu lebih utama daripada salat contoh di musalla Pasar Impres misalnya. Ini kan kena pegah musalla Pasar Impres, bro. Di sana yang salat kan orang-orang Mekah, yang mungkin subuh pun enggak salat. Memilih masjid di mana banyak orang baik itu lebih utama. Kenapa? Li syumulid du'a wa sur'atul ijabah wa kasratur rahmah wa qabulus syafa'ah. Karena salat bersama orang saleh, salat bersama orang alim itu lebih berkat doanya. Syumul doa ini, doanya lebih mudah diterima Allah. Wa sur'atul ijabah, lebih mudah ijabahkan oleh Allah. Wa kasratur rahmah, banyaknya rahmah yang turun di tempat itu. Kenapa disebutkan oleh Imam Malik begini? Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan malaikat berkumpul-kumpul di mana ada ta'lim, di mana ada pengajian ilmu, malaikat berkumpul-kumpul. Itu banyak sekali hadisnya. Jadi di mana ada pengajian, di mana ada orang yang suka belajar menuntut ilmu agama, Rasulullah mengatakan, malaikat memanggil semua malaikat, berseru. Arti berseru, semua kawanan malaikat yang hadir bersama itu dipanggil untuk beramai-ramai menghadiri. Lalu semua mereka berdoa, ini hadis Nabi, kepada orang yang menuntut ilmu dalam satu majlis seperti kita subuh ini, Pak. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, sayangilah fulan. Ya Allah, ampunkanlah fulan. Ya Allah, sayangilah fulan. Itu doa malaikat yang hadir di sini untuk kita semua. Maka tadi kita bilang, kenapa beda, Pak? Habis pulang dari pengajian atau
anak kita menuntut ilmu, pulang ada rahmah yang dia bawa, ada ampunan dosa yang dia miliki. Nah, ini akibat doa para malaikat, dan itu hadis sahih. Ini ada malaikat ni bersama kita. Cuba Bapak lihat ke samping kanan kiri Bapak. Itu bukan malaikat, karena malaikat tidak berjerawan, Pak. Ini ada malaikat bersama kita, namun kita dengan izin Allah tidak bisa melihatnya. Namun mereka ada, mereka dengar, dan mereka hadir. Mereka hadir memohon ampun untuk kita. Maka banyak sekali keberkahan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi wa qabulus syafa'ah. Nah, begitu juga permintaan-permintaan, semua keberkahan dikumpulkan di dalam syafaatnya orang-orang alim saleh di masjid-masjid yang banyak mereka. Ini makanya ini pandangan dari mazhab Malik, bahawa itulah masjid yang terbaik kalau mau pilih ke mana solat masjid. Nah, kemudian kalau menurut mazhab Syafi'i, dalam kitab Mughnil Muhtad disebutkan, dalam kitab Al-Hadramiyah disebutkan, mazhab Syafi'i mengatakan al-jama'atu lirijal fil masajid afdal, illa iza kanatil jama'ah fil baiti akthar. Mazhab Syafi'i mengatakan bagi laki-laki berjamaah di masjid lebih utama, kecuali kalau berjamaah di rumah lebih ramai, baru di rumah lebih utama. Wa ma kasurat jama'atuhu afdal, di mana yang lebih banyak jamaahnya, di situ yang lebih afdal. Illa iza ta'attala 'anil jama'ah masjid qarib fal jama'atul qalilah afdal. Kecuali kalau kita tidak mungkin mencapai masjid yang jauh, kita hanya bisa ke masjid yang qarib, ke dekat, maka walaupun sedikit itu lebih baik daripada solat di rumah. Jadi maksud mazhab Syafi'i mengatakan apa? Di mana yang lebih banyak jumlah orang berjamaah, di situ yang lebih afdal untuk bergabung dengan mereka. Tapi kalau kita yakin gara-gara kita pergi ke masjid yang lebih jauh untuk mencari yang lebih ramai, akibatnya masjid kita hana orang, maka wal jamaah al qalilah afdal, di masjid yang kita jaga agar hidup jamaah itu tetap lebih utama. Itu maksudnya. Ini kan kita habis dengar ini, ternyata di mana yang lebih ramai di situ lebih bagus solat berjamaah. Akibat daripada pengajian ini, besok enggak ada lagi yang jamaah sini, Pak. Contoh mandum tebiat, misal begitu. Ditegaskan oleh mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita yakin masjid yang dekat itu, kalau kita tidak hadir menyebabkan enggak hidup jamaah, maka berjamaah di masjid yang dekat untuk memakmurkan masjid itu lebih baik. Jadi kita dianggap sebagai ujung tombak memakmurkan masjid. Jadi zuhur misal cuma 3 orang, 4 orang. Akhirnya kita gara-gara ambil kalimat pertama dari mazhab Syafi'i, kita bilang, "Elok hang semayang di hinan lero tagai." Elok nak semayang ke di masjid Jundam dia atau masjid Al-Mabrur misal contohnya. Di situ ditegaskan dalam mazhab Syafi'i, benar bahawa di mana lebih ramai itu lebih baik. Namun ada pertimbangan, kalau jangan sampai kepergian kita dari kampung kita menyebabkan mati masjid, maka lebih baik berjamaah dengan jumlah yang sedikit kalau keadaannya begitu. Jadi kita dianggap pertama memakmurkan masjid kita sendiri. Yang kedua, menghindari kampung dari dikuasai oleh syaitan. Akibat kita apa? Syaitan marah tu dengan kita gara-gara kampung hanatan hancur. Akibat ada azan, ada 2 orang yang berjamaah. Yang penting ada jamaah, kan disebutkan oleh mazhab Syafi'i mengambil dalil 3 hari tidak ada azan, tidak ada jamaah dalam satu kampung, istahwaza alaihimus syaitan, maka kampung itu dikuasai oleh syaitan. Maka hidupkanlah, walaupun cuma 2 orang, 3 orang, hidupkanlah. Tapi pilihannya kalau di sini ramai, di sana ramai, itu terserah
pilih yang lebih ramai, terserah. Artinya kepergian kita pun tidak mengganggu keadaan. Yang enggak boleh pergi ke kampung lain kapan, Pak? Salat Jumaat. Kalau kita mustautin. Ya. Ini misal masjid yang boleh dirikan Jumaat, contoh. Di sebelah, kampung sebelah ada masjid dirikan Jumaat. Tapi di sini kita cuma ada 40 kakak misal. Ya. Kita pergi satu orang, langsung berubah enggak cukup 40 orang. Kita pergi ke masjid lain, solat Jumaat. Di sini terhitung cuma 39 orang. Maka tidak boleh mustautin yang tinggal di situ pergi ke masjid lain. Harus berada di Jumaat di masjidnya sendiri. Kecuali ramai. Itu yang tidak boleh pergi kampung lain. Tapi kalau masjid kita 3 bedroom, itu silahkan pilih masjid. Mau ke mana aja terserah. Ya. Baik, itu menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanbali, ya, in kanatil balad sagran wa huwa al-makan al-mukhawwaf fal afdal li ahli al-ijtima' fi masjid wahid. Mazhab Hanbali mengatakan begini. Kalau masjid itu, kalau di kampung itu kampung terpencil, maka lebih bagus enggak usah salat di musalla-musalla. Salat di masjid yang ada di kampung itu saja. Maksudnya enggak usah ada musalla-musalla kecil. Itu menurut mazhab Hanbali. Berkumpullah di satu fi masjidin wahid li'annahu a'la lil kalimah, karena dengan berkumpul satu masjid itu lebih baik untuk mensyiarkan kalimah Allah. Ya. Dan mazhab Hanbali menegaskan sama dengan mazhab Syafi'i, wal afdal li ghairihim as-salatu fil masjid allazi la tuqamu fihi al-jama'ah illa bi hudurihi. Yang pertama, salat di masjid yang kalau tidak ada kita menyebabkan mati masjid, maka salat di masjid itu lebih baik. Ya. Seperti mazhab Syafi'i tadi. Salat di masjid, kalau kita pergi dari masjid itu menyebabkan matinya masjid itu, maka salat di masjid yang sedikit itu lebih baik. Ini pilihannya dulu. Nah, kemudian ya, kalau seandainya sama-sama ramai, summal afdal minal masajid, kalau ramai di kampung ramai, di luar ramai, maka na aksaru jamaah fahuwa afdal. Mana yang jamaahnya lebih ramai, itu yang lebih baik. Ini dalilnya ada. Rasulullah yang mengatakannya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dengan derajat yang sahih, salatul rajul ma'ar rajul awla min salatihi wahdah. Salat berdua itu lebih baik daripada salat sendiri. Wassalatuhu ma'ar rajulain aula min salatihi ma'ar rajul. Salat bertiga itu lebih baik daripada salat berdua. Ya. Wa ma kana aksar fahuwa ahabbu ila Allah. Mana jamaah yang lebih ramai, itulah yang lebih dicintai Allah. Ya. Jadi ini berangkat dari hadis inilah mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan apa? Salat di tempat yang lebih ramai itu lebih utama. Tapi kan begini, Pak. Kita kan enggak mungkin menghitung-hitung ramai atau tidak. Maka itu semuanya berdasarkan dhan saja. Ya, berdasarkan prasangka kita, oh di sana lebih ramai, di sini lebih ramai. Yang hitung kita kan tidak tahu. Jadi oleh karena itu perlu pertimbangan-pertimbangan. Lalu kemudian, kalau sama-sama ramai, sama-sama maju, maka mazhab Hanbali kembali menegaskan, summal masjidul ab'ad afdal minas salatil fil masjidil aqrab. Salat di masjid yang lebih jauh dari rumah kita lebih utama daripada salat di masjid yang dekat dengan kita. Ini sama-sama ramai ini. Bapak pergi di antara dua masjid, kampung sebelah, sama-sama ramai, cik ramai tapi. Maka kalau disuruh pilih, memilih di tempat yang lebih jauh lebih utama daripada memilih di tempat yang lebih dekat. Berdasarkan dalil dari hadis Nabi riwayat Muslim dari Abi Musa Al-Ash'ari, inna a'zaman nas fi salati ajran ab'aduhum fa ab'aduhum bi masjid. Kata Rasulullah, semulia-mulia, seagung-agungnya salat, yang lebih besar pahalanya iaitu yang paling jauh ketika berjalan. Paling jauh ketika berjalan menuju masjid itu a'zamu ajran, lebih besar pahalanya. Kenapa?
Karena setiap langkah lebih jauh, lebih banyak pahalanya. Dan ini Pak pernah terjadi di masa Nabi. Ini sebagai penutup kita hari ini. Di masa Nabi ada Bani Salimah. Ada hadis Bani Salimah itu tinggalnya jauh sekali dengan masjid Nabi. Jauh sekali dengan masjid Nabi. Mereka merindukan agar bisa dekat dengan masjid Nabi, biar bisa solat berjamaah terus-terusan bersama Nabi. Kalau ada apa-apa bisa jumpai Nabi segera. Lalu Bani Salimah ini satu puak ni, satu suku Pak. Mereka orang Arab itu tinggalnya per suku-suku. Nomaden, pindah sana, pindah sini. Lalu kepala suku Bani Salimah merencanakan dengan penduduknya untuk membeli tanah di samping masjid Nabi. Kebetulan ada biqa'. Biqa' itu tanah kosong yang dijual samping masjid Nabi. Jadi udah musyawarah 28, engkau imum semuanya pak kecil musyawarah di situ, kita pindah, kita beli tanah ke samping masjid Nabi. Sebelum mereka pindah, ini baru rencana, terdengar rencana itu oleh Nabi. Lalu dipanggillah kepala suku itu oleh Nabi. Lalu Rasulullah berkata dalam hadis itu, "Sami'tu annakum turiduna an tantaqilu ila qurbil masjid." Kata Rasulullah, aku mendengar kalian semua berencana pindah ke samping masjid. Maksudnya masjid Nabi. Berkata kepala suku Bani Salimah, "Na'am ya Rasulullah. Zalika ma aradna." Benar ya Rasulullah, begitulah yang kami sedang rencanakan. Kami semua mau pindah sampai masjid. Apa tujuannya? Ya, biar dekat dengan solat, biar kami dapat pahala terus-terusan, bisa solat bersamamu. Begitu rencananya. Tapi Masya Allah, ternyata hadis Nabi menasihati mereka apa? Kata Nabi, "Makanakum, jangan pindah. Tetaplah kalian tinggal di kampung kalian." Disuruh jangan pindah, kata Nabi, tetap tinggal. Kenapa? Rasulullah menyebutkan dalam hadis itu, setiap langkah kalian dicatat pahala oleh Allah menuju ke masjidku. Rupanya Nabi melarang pindah. Yang jauh lebih besar pahala daripada yang dekat. Pahala apa yang lebih besar, Pak? Pahala perjuangan. Kalau salatnya sama. Kalau salat sama, tergantung khusyuk kita, kebagusan kita menguasai ilmu salat. Jadi bukan bermakna salatnya yang lebih besar pahala, enggak. Perjuangannya, perjuangan menuju ke masjid itu, apalagi jalan kaki, itu besar sekali. Bapak tinggal di Lok Semame, solat di sini, Bapak berangkat jam 5, azan setengah 6, sampai di sini jam 7, jamaah enggak ada lagi. Itu lebih besar pahalanya. Damun bangai, mudah-mudahan. Itu jangan jalan kaki kalau sudah begitu. Naik mobil, setiap putaran ban itu berpahala. Naik mobil, bensinnya lebih banyak habis, berpahala. Motor sebentar-bentar habis minyak, berpahala. Maka parkirkanlah mobil kita, motor kita di surga Allah dengan cara parkirkan di masjid-masjid. Berapa kali Pajero kita sudah parkir masjid, Pak? Berapa kali sudah NMAX kita parkir di masjid? Berjuanglah, carilah tempat yang lebih jauh. Itu pertimbangan kalau sama-sama ramai, cari di tempat yang lebih jauh, yang terjangkau. Jangan cari yang tidak terjangkau. Baik nak sembahyang leho ke Dehu Biran, besok waktu pulang sudah sampai ke maghrib di sini, enggak sampai asar pun. Ini bukan begitu. Nah, jadi berjalan kaki. Maka bapak yang jalan kaki itu dari rumah ujung, saya lihat tu subuh saya keluar 4:30, itu dah ada yang jalan dalam gelap, Pak. 1-2 jamaah kita. Masya Allah. Jalan kaki dari ujung ke ujung, Masya Allah, setiap langkah berpahala, setiap langkah. Maka berjuanglah sebelum kematian itu mendatangi kita. Baik, saya berhenti di sini. Kita cukupkan, ada waktu 5 menit mungkin. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit pengalaman masalah jamaah tabligh. Pernah saya menghadiri suatu peresmian Batu Urus, itu laki-lakinya berpakaian jamaah tabligh, ininya pakai cadar. Ketika azan dia tinggalkan kelamin, pergi berjamaah. Itu satu nilai positif. Yang kedua, jemaah tabligh ini sebelum azan subuh dia keliling ke rumah-rumah masyarakat atau pintu
untuk mengajak berjamaah di masjid. Itu yang positifnya. Tapi sisi pandang saya, ini ada nilai negatif. Mereka berkelompok-kelompok pergi jauh meninggalkan anak istri. Yang kedua, mereka pun pergi sampai ke India, ke Pakistan untuk suatu kegiatan tabligh. Jadi bagaimana masalah jamaah tabligh ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada lain Bapak? Tidak ada? Ibu-ibu tidak ada? Maksudnya kita cukupkan 2 pertanyaan, masih ada? Iya, alhamdulillah. Nyan betul satu Pak. Silakan Pak Mur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang para jemaah ini kebetulan memang pernah saya alami Pak. Kami di Jakarta naik ke kapal laut Pak. Nah, itu kebetulan pada hari Jumat dalam kapal itu memang salat Jumat ada. Tapi itu kalau saya rasakan itu tidak mensupport semua. Jadi satu salat itu artinya salat dasar tidak diulang. Bagaimana? Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaan keduanya. Yang pertama tentang kondisi jamaah tabligh yang kadang-kadang meninggalkan keluarga. Bapak Ibu, jamaah tabligh ini salah satu usaha dakwah. Mereka tidak mau terlibat dalam politik. Makanya mereka tidak mau bicara tentang urusan-urusan politik negara, tidak mau bicara. Apa yang mereka bicarakan? Hanya usaha dakwah membuat orang mau salat. Positifnya banyak. Banyak sunnah Nabi yang diajarkan. Kalau sudah masuk ke situ Pak, itu biasanya ibadah lebih bagus. Qiyamul Lail terpelihara. Ya. Lalu kemudian pergaulan pun mulai mengikuti gaya hidup Nabi, ya. Mana-mana salam, sampai makan. Itu makan yang orang sering merecehkan mereka, makan sabuh talam rame-rame. Itu ada hadisnya. Nabi pernah mengatakan secara umum, qulu jama'atan fa innal barakah ma'al jama'ah. Makanlah engkau bersama-sama karena turun berkah di atas jamaah. Namun ada hadis khusus yang menyatakan Nabi pernah makan satu talam bersama sahabat ramai-ramai. Itu dipraktekkan semua. Namun bagi yang tidak terbiasa, mungkin agak lega bacut, agak luwis, apalagi model berkuah-kuah kan. Itu mereka yang sudah konsen sekali dalam dunia dakwah itu Pak. Itu kuah terakhir itu satu orang yang minum. Kuah terakhir ni kan ada 5 orang duduk satu talam ni. Kan pakai kuah semua Pak. Kan ada lelehan kuah-kuah tu. Itu kuah terakhir tu, itu diminum oleh satu orang Pak. Kenapa saya tahu banyak? Saya masuk ke dalamnya, saya pernah khurut bersama mereka untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang cerita dari luar, itu saya bantah. Yang benar-benar, yang salah-salah. Ya. Positifnya banyak. Jadi dibangunkan malam segala macam. Sampai urusan walimah. Itu kalau mereka yang menikah, itu perempuan satu tempat. Yang lihat darah baru cuma perempuan. Tidak dipamerkan ke duda-duda, dude-dude, itu tidak dipamerkan Pak. Yang lihat linto laki-laki. Makanan dipisah. Sebelah sana perempuan, sebelah sana laki-laki. Terjaga betul dan itu sesuai dengan ajaran Pak. Kalau Bapak baca kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu banyak sekali syarat-syarat walimah yang boleh tidak dihadiri. Salah satu walimah yang boleh tidak dihadiri, bercampur baur, ikhtilat laki-laki dan perempuan. Itu kalau ada Rasulullah sekarang, yang bertuh mendung walimahnya, gebubarkan mendung oleh Rasulullah. Dalam kitab-kitab banyak disebutkan, namun kita tidak lagi mempraktekkannya. Itu memajang darah baru untuk dilihat oleh ramai-ramai orang, itu tidak baik. Mereka semua menjaganya. Itu positif-positifnya Pak. Salat-salat sunnah dijaga. Kemudian sisi negatif, bukan negatif Pak. Arti kekurangan di balik itu semua kita ada.
Semua kita punya kekurangan masing-masing. Pertama, ada kecenderungan mencoba beriman seperti iman level Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar ditanya oleh Nabi, Abu Bakar kan menyedekahkan semua hartanya sampai nggak ada yang tinggal. Yang tinggal sampai Asma, si tali pinggang, Asma anak Abu Bakar tu, yang lain mamak dengan Aisyah, dia yang tinggal cuma tali pinggang satu. Itu pun diberikan untuk Nabi, pelana kuda Nabi waktu hijrah. Harta habis Pak, rumah kosong, dijual semuanya. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Dia mengatakan, ku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga aku. Umar bin Khattab cuma mampu setengah, nggak berani sampai begitu. Abu Bakar habis Pak. Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, itu ditinggalkan batu di dalam goni. Batu-batu kerikil Pak, dikumpulkan oleh Abu Bakar, ditinggalkan kepada ayahnya Abu Quhafah. Anaknya Asma ketika ditanya oleh kakeknya, ada tinggal apa Abu Bakar? Dijawab oleh Asma, masih ada kakek, ini masih ada sedikit, disuruh pegang. Kakeknya buta tu, Abu Quhafah tu. Disuruh pegang, bentuk-bentuknya kayak gandum gitu. Oh, kajian kan. Padahal batai dengan kerikil Pak dalamnya. Silakan baca Sirah Nabawiyah. Ya. Tapi mereka dipelihara Allah. Kenapa? Abu Bakar imannya Pak, seandainya Nabi pernah berkata, seandainya aku diizinkan memilih kekasih untuk menjadi Nabi seperti Musa memilih Harun, sungguh Abu Bakarlah yang kupilih untuk menjadi Harunku, menjadi kekasihku, menjadi Nabi seperti Harun. Rupanya amal ini dicatat dalam kitab-kitab. Kita ini tidak boleh berangan-angan seperti levelnya Abu Bakar. Lalu kita tinggalkan anak isteri, wang nggak ada, nafkah nggak ada, kita pergi 3 bulan, karena sistem khurud jamaah tabligh itu dalam sebulan 3 hari, dalam setahun 4 bulan, dalam seumur hidup paling kurang setahun khurud. Itu paling kurang berdakwah keluar setahun. Itu tidak boleh memakai levelnya iman Abu Bakar ini. Dia nggak ada apa-apa, nafkah nggak ada, semua nggak ada. Lalu kemudian ketika ditanya sama kawannya, jadi bagaimana anak isteri? Ku tinggalkan mereka kepada Allah dan Nabi. Pulang, isteri sudah melarikan diri, minta cerai, anak sudah tercampak-campak jadi mayat di rumah semua apa. Ada yang mengemis-ngemis ke orang, ada yang di warung waktu ditagih 4 bulan itu kata 10 juta. Itu tidak dibolehkan. Makanya dalam urusan meninggalkan anak isteri boleh dengan syarat nafkah wajib tinggalkan nafkah. Itu baru boleh khurud. Jadi nggak boleh dalam keadaan begitu saja. Karena level kita tidak sama Pak. Makam kita itu tidak sama dengan para sahabat. Kita mencoba-coba itu, tapi tawakal kita nanti ada terselip sedikit rasa-rasa takut. Beda. Sedangkan Allah melihat orang sesuai dengan keyakinannya. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Namun sebagai catatan terakhir, ada kelompok yang sangat benci ke jamaah tabligh hari ini. Kelompok yang menyatakan diri paling sunnah itu benci sekali ke jamaah tabligh. Mereka di mana-mana baik video, ceramah mengatakan jemaah tabligh ini sesat, menyesatkan. Alasannya apa? Hanya gara-gara kelompok jemaah tabligh bersandar pada kitab Fadail A'mal. Kitab Fadail A'mal itu karangan Zakaria Al-Kandahlawi, itu isinya tentang fadilah untuk berjuang. Memang saya akui di situ seperempatnya hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis lemah. Namanya hadis dhaif itu memang tidak boleh dipakai sebagai hujah dalam fikih, tetapi dalam Fadail A'mal sepakat ulama mengatakan boleh dibicarakan dengan syarat memberitahu ni hadis lemah. Setiap berjalan satu kaki mengeluarkan 70,000 malaikat. Satu malaikat bertasbih untuk orang ni 70,000 tasbih. Itu hadis dhaif. Boleh pakai hadis dhaif di dalam fadilah amal. Yang tidak boleh pakai dalam urusan berhujjah dengan fikih. Jadi tidak mengapa sebenarnya, dengan syarat beritahu. Oh, masalah khurud itu sesat juga disebutkan. Khurud itu sesat, tidak ada pada masa Nabi, tidak ada pada masa sahabat. Bapak Ibu, itu bukan ghayah, itu wasilah. Itu hanya perantara untuk mencapai dakwah. Sekarang kita bilang mereka sesat, khurud 3 hari segala macam.
Kita pun kadang-kadang banyak-banyak juga melakukan wasilah. Ini contoh. Cuba sebutkan hadis Nabi bahawa Rasulullah membuat pengajian setiap hari Sabtu subuh. Mana dalil yang Rasulullah membuat pengajian setiap Sabtu subuh? Mana dalil Rasulullah tausiah setiap habis maghrib sampai isya? Cuba sebutkan dalilnya. Tanya sama mereka yang mengatakan bahawa mereka perbuatan mereka bid'ah. Kita pun bid'ah juga kalau begitu ceritanya. Kenapa? Tak ada dalil. Membuat pengajian habis maghrib sampai isya, tak ada dalil. Namun yang perlu kita fahami, ini wasilah menuju ke ghayah. Ghayahnya adalah seperti permintaan Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak masalah yang begitu-begitu, Pak. Cuma itulah ada orang yang terlalu ekstrem sekali, Pak. Itu membuat kadang-kadang kacau pikiran kita. Kahek tabut betul-betul gara-gara ada yang ekstrem, berubah cara kita berfikir. Jadi insya-Allah ada hal-hal yang perlu dijaga dari jamaah tabligh. Tidak boleh sembarangan meninggalkan anak dan isteri. Dan banyak, Pak, kasusnya yang sudah cerai banyak. Itu gara-gara kejadian itu. Itu yang tidak dibolehkan. Berikutnya, pertanyaan terakhir. Jumat di atas kapal. Sebenarnya kalau musafir itu tidak wajib untuk melakukan Jumat. Apalagi di atas kapal yang kita tidak mampu memenuhi syarat sah Jumat. Musafir pertama tidak diwajibkan Jumat. Apalagi kalau dalam mazhab Syafi'i, lihat kitab Majmu', juga kitab ini disebutkan, apalagi yang keluar sebelum subuh Jumat. Sebelum datangnya subuh Jumat dia sudah keluar. Itu dia boleh lewati Jumat langsung ganti dengan zuhur. Namun bagi kita yang sudah melakukannya seperti di atas kapal tadi, tidak cukup 40 orang. Apalagi yang 40 ada, tapi tidak mustautin. Rata-rata musafir semuanya. Otomatis tidak sahnya Jumat tersebut dalam pandangan Syafi'i dan Hambali. Dua mazhab mengatakan 40, Pak. Hambali dan Syafi'i 40 berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau begitu apa yang dilakukan? Berarti wajib mengulang solat duhur. Wajib ulang solat duhur. Nah, baik. Kira-kira begitu, sudah pukul 7 kurang 10 menit. Saya rasa kita cukupkan. Apalagi saya lihat alhamdulillah hari ini ada yang muhsinin bersedekah. Semoga setiap suapan Allah balas dengan pahala yang berlimpah. Dan kita yang makan jangan lupa memberi suapan di hari yang berbeza. Jadi menggantung-gantung. Mudah-mudahan semua yang berhadir Allah telah catatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.